Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Jamaah Majlis Ta'lim Al-Kautsar yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun. Dan mudah-mudahan ini kita yang istiqomah hadir di sini senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan saja. Ini masih bab ilmu dan ulama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Sebentar ya, saya terus bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa akrama aliman, yang memuliakan orang alim atau orang yang berilmu agama, faqad akramani, maka sesungguhnya orang tersebut sedang memuliakan diriku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man akramani, dan barang siapa yang memuliakan diriku, faqad akramallah, maka seolah-olah dia telah memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man akramallah, dan barang siapa yang memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, fama'wahul jannah, maka tempat orang tersebut adalah di dalam syurga. Alhamdulillah. Makanya kata Nabi, barang siapa yang memuliakan ulama, faqad akramani, maka seakan-akan dia memuliakan diriku. Kenapa? Karena al-ulama'u warasatul anbiya, ulama adalah pewaris para nabi. Jadi ketika kita menghormati ulama, menghormati orang-orang yang berilmu agama, maka seakan-akan kita memuliakan baginda Rasul Muhammad SAW. Dan kalau kita memuliakan baginda Rasul, faqad akramallah, maka seakan-akan kita memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man akramallah fama'wahul jannah, dan barang siapa memuliakan Allah, maka tidak ada tempat lain baginya kecuali surga. Alhamdulillah. Mau masuk surga Pak? Mau masuk surga ya? Yaitu cintai ulama, hormati ulama. Jangan ulama dijelek-jelekin lah, apaan tuh kiai, apaan tuh anu, jangan. Ya, kita bisa begini nih, kita bisa sholat, kita bisa puasa. Siapa yang ngajarin kalau bukan para ulama? Ya, jadi jangan jelek-jelekin ulama. Biarin dia mau bagaimana kek, begitu loh. Kita diem aja. Kalau misalkan kita ada nggak cocok, saya nggak cocok nih sama kiai ini, masa dia begini, misalkan. Ya sudah, kalau kita nggak cocok, udah buat kita aja, kita diem aja gitu loh. Jangan tak, itu kiai dunia tuh apaan, kiai begini begitu. Kiai ulama kita jelek-jelekin, lah terus kalau ulama aja jelek begitu, terus kita yang bukan ulama jeleknya kayak gimana? Gitu. Kalau kita nggak cocok sama kiai A, ya sudah kita diam aja, jangan kita jelekin. Kita nggak cocok sama kiai B, ya udah diam aja, jangan jelekin. Tetapi kewajiban kita menghormati ulama itu harus. Kita nggak suka dengan pendapatnya,
kita nggak suka dengan kelakuannya, ya sudah, kita benar aja. Tetapi menghormati ulama kudu, bukan ulamanya yang kita hormati, tetapi ilmu yang ada di dalam dirinya, yang telah Allah anugerahkan kepada dirinya, itu yang kita hormati. Kita muliakan ilmu yang ada di dalam diri ulama. Gitu. Permasalahan dia begini begitu, ada yang ikut politik lah, ada yang biarin itu urusan dia, kagak usah dibaca-bacain, nggak usah. Apalagi kita jadiin, jangan ya, jangan. Bukan makom kita untuk menilai para ulama kita, bukan makom kita. Jadi terkadang menurut kita nggak bagus, tapi mungkin beliau ini semuanya ulama-ulama kita punya alasan tertentu untuk melakukan sesuatu yang mungkin tidak bisa diungkapkan secara umum, begitu ya. Jadi kewajiban kita menghormati ulama, menghormati guru-guru kita, wajib kalau pengen masuk surga. Karena itu pewaris para nabi, khususnya pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naumul alimi, adapun tidurnya orang yang alim. Nah, tidurnya nih, ada orang alim, ulama, guru, ustaz, kiai lagi tidur, itu afdalu, lebih mulia, lebih afdal, lebih utama min ibadatil jahil, daripada ibadahnya orang yang bodoh, yang nggak ngerti apa-apa. Jadi perbandingannya, tidurnya ulama aja lebih afdal ketimbang ibadahnya yang bukan ulama. Jadi kalau kita nilai ulama sepertinya kurang pantas ya, suhul adab. Kalau dalam bab akhlak itu suhul adab ya. Tidurnya aja kita kalah ya. Kita lagi jungkat-jungkit nih, lihat kan? Lagi sholat, lagi jungkat-jungkit, ulama lagi tidur. Itu kalau misalkan dinilai amalan tidurnya ulama ketimbang kita yang udah nyungsap. Makanya bukan makom kita untuk menjelekan ulama. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa ta'allama, yang belajar baban, satu bab ilmu ya. Man ta'allama baban, barang siapa yang belajar satu bab ilmu, satu bab doang nih, minal ilmi, daripada ilmu, ya'malu bihi, yang mana pelajarannya itu dia praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari, aw lam ya'mal bihi, ataupun kagak dipraktekin. Mau dipraktekin kek, mau kagak kek, mau diamalin kek, mau kagak kek ya. Belajar satu bab ilmu, abis itu mau dipakai kayak kagak kayak, diamalin kayak kagak kayak, begitu maksudnya. Karena keadaan itu afdalah min ayyusalliya al-faraqatin tatawwu'an, itu lebih utama, lebih mulia, lebih baik ayyusalliya al-faraqatin tatawwu'an, daripada sholat 1000 rakaat, sholat sunnah. Tuh. Ini kita lagi belajar satu bab nih. Ini lagi satu bab nih kita belajar nih, Pak. Kita kan udah tahu nih, fadilah-fadilah kita tahu. Nah, habis belajar nih, habis ngaji nih, yang kita dengerin dari guru kita, mau kita praktekin kayak kagak kayak, mau kita amalin kayak kagak kayak, yang
bicarakan nih hari ini, malam ini kita dengerin, itu aja walaupun kita nggak amalin, itu kita pahalanya itu belajar satu bab itu pahalanya lebih baik daripada sholat 1000 rakaat sholat sunnah. Allah. Kalau sholat sunnah 1000 rakaat kira-kira pahalanya gede kan ya? Gede ya, 1000 rakaat ya? Sampai berapa jam kita sholat 1000 rakaat? Ada yang pernah sholat 1000 rakaat? Dalam satu waktu? Kalau di kamu mah ada kali saya dalam 10 tahun 10 rakaat? Enggak. Dalam satu waktu, misalkan dari pagi ketemu pagi untuk sholat terus sampai 10 rakaat. Kalau berhenti, ada yang pernah ngambil? Ada ya? Berada. Nah, itu kita sholat 1000 rakaat, pahalanya masih kalah daripada kita belajar menuntut ilmu walaupun cuma satu bab, walaupun kagak diamalin. Kagak diamalin aja pahalanya gede banget, apalagi diamalin lebih gede lagi. Makanya ngaji mah kagak ada ruginya. Mau ngerti kek, mau kagak kek, mau diamalin kek, mau kagak kek, tetap pahalanya seabrek Jangan berkecil hati. Insya Allah yang rajin ngaji besok di akhirat pahalanya numpuk. Yakin dah, numpuk pahalanya. Walaupun cuma duduk doang di pojokan sambil ngangguk-ngangguk. Ya. Bener ya Ali? Sambil ngawal pojokan. Itu tetap pahalanya luar biasa. Makanya yang ahli ngaji besok di akhirat tuh pada seneng, bunga, sumringah. Kenapa? Pahalanya banyak, ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man zara aliman, barang siapa yang berziarah ke tempat orang-orang yang alim. Berziarah tuh bersilaturahim, datang tuh. Jadi namanya murid itu kalau punya guru sering-sering main ke rumah guru. Ini fadilahnya nih sahabat ya. Man zara aliman, barang siapa yang berziarah atau bersilaturahim aliman terhadap orang yang alim, faka'annama zaroni, maka seolah-olah, kata Nabi ini, seolah-olah dia itu sedang berziarah kepadaku. Jadi barang siapa yang berziarah kepada orang alim, kata Nabi, seolah-olah dia berziarah kepadaku. Wa man safaha aliman, dan barang siapa yang berjabat tangan, yang salaman dengan orang yang alim, faka'annama safahani, maka seolah-olah dia sedang berjabat tangan dengan diriku, kata Nabi Muhammad tuh. Belum pernah kan berjabat tangan oleh Muhammad? Kalau pengen ngerasain berjabat tangan sama Muhammad, berjabat tanganlah dengan orang yang alim, dengan para ulama, ya. Makanya kita kalau berjabat tangan sama ulama jangan sombong, mentang-mentang kaya pejabat, ya kan, sama kiai begitu. Jangan, sama aja, anggap aja di depan kita itu nabi, seolah-olah itu nabi. Jadi kalau kita berjabat tangan dengan ulama, kita harus yang sopan. Kalau perlu kita cium. Karena apa? Seolah-olah kita sedang mencium tangan Nabi. Ini Nabi yang ngomong nih. Gitu. Wa man jalasa aliman, dan barang siapa yang duduk kongko. Tahu kongko ya? Kongko duduk aliman, bersama-sama dengan orang yang alim. Ya, misalkan di majelis alim ini kita kongko nih, ya, duduk-duduk, atau misalkan ngopi
kongko duduk bareng, ngobrol bareng sama orang alim. Namanya duduk-duduk tuh, ngomong tuh. Ya. Faka'annama jalasani fid dunya. Maka seolah-olah dia sedang duduk-duduk kongko-kongko bersama denganku di dunia ini. Jadi kalau kita lagi kongko sama orang-orang yang alim, makanya ketika ada orang alim, ada ulama, jangan kabur. Samperin, ajak ngopi, ngopi. Ajak ngobrol. Kenapa? Ketika kita ngobrol, duduk bareng sama ulama, seakan-akan kita duduk dengan Nabi ketika hidup di dunia. Wa man jalasani fid dunya, dan barang siapa yang pernah kongko-kongko duduk-duduk dengan diriku di dunia, kata Nabi, ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah, maka orang tersebut akan didudukkan bersama diriku yaumal qiyamah, besok di hari kiamat. Jadi kalau kita senang duduk-duduk ngobrol sama ulama, itu seakan-akan kita sedang ngobrol duduk bareng sama Nabi di dunia. Dan barang siapa yang duduk-duduk bareng Nabi di dunia, maka besok di akhirat dia akan didudukkan bersama dengan baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau di dunia ini kita senang kumpul sama ulama, senang duduk bareng sama ulama, maka besok di akhirat kita akan didudukkan bareng-bareng Nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira kalau kita didudukin bareng Nabi, duduknya di mana? Di neraka atau di surga? Ya, kalau kita didudukin bareng-bareng Nabi, didudukin di mana kira-kira? Jadi surga lah, nggak mungkin di neraka mau kongkok. Gitu. Nanti di surga sambil ngopi, Rasulullah, ngopi, ngopi dulu. Dan emang ada kopi di surga, ada, tinggal minta doang. Ya, di surga ada, mau ngopi ada, tinggal minta doang. Rokok ada nggak? Ada rokok, tinggal minta doang. Cuma apinya ke neraka dulu. Kalau duduknya ke neraka dulu, turun dulu ke neraka kalau duduk rokok. Gitu, rokoknya ada. Jadi semua di surga ada kalau kita minta, Allah kabulkan, gitu ya. Jadi itu saja pada malam hari ini. Kayaknya udah habis bab ilmu dan ulama. Oh, iya, sudah habis. Kita baca matanya aja. Sudah habis, alhamdulillah, bab ilmu dan ulama sudah selesai. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita masuk pada al-babus tsani fi fadilati la ilaha illallah. Bab yang kedua yaitu bab tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah. Nanti dia sebut kedahsyatan kalimat la ilaha illallah apa aja sih? Ya nanti insya Allah, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur ya. Kita bisa baik, wallahu a'lam bishawab. Itu saja pada malam hari yang bisa saya sampaikan. Mari kita tutup majelis ini dengan sama-sama bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama untuk kita, untuk orang tua kita, untuk kakek nenek kita, untuk guru-guru kita, untuk saudara-saudari kita, keluarga kita, anak turun kita semuanya. Semoga Allah panjangkan umur kita semua dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sehatkan lahir dan batin kita, Allah kuatkan iman dan Islam kita, Allah berikan keberkahan di dalam hidup kita, Allah berikan keberkahan di dalam ilmu kita, Allah berikan keberkahan di dalam pekerjaan kita, Allah berikan keberkahan di dalam rezeki kita, Allah berikan rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal untuk bekal ibadah kita. Allah cukupkan semua kebutuhan kita, Allah lunaskan semua hutang dan tanggungan kita, Allah berikan kita beserta seluruh keluarga kita ketenangan, ketentraman, kedamaian dan kebahagiaan dalam menjalani hidup di dunia ini sampai kehidupan kita di akhirat kelak. Kemudian kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya
Allah melindungi kita semua beserta seluruh keluarga kita dari berbagai macam musibah, dari berbagai macam bencana, dari berbagai macam bentuk kecelakaan, dari berbagai macam penyakit, dari berbagai macam kejahatan, baik yang zahir maupun yang batin. Kemudian kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa menerima semua amal baik kita dan mengampuni semua dosa dan kesalahan kita. Dan mudah-mudahan untuk ahli kubur kita semuanya, ahli kubur yang hadir di sini khususnya, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya, Allah terima semua amal baiknya, Allah jadikan kuburnya menjadi taman daripada taman surga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, mudah-mudahan yang hadir malam hari ini di sini semua doa-doanya, semua hajatnya, semua cita-citanya mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu